Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi, ketemu lagi dengan kami. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan mulai segmen baru, yaitu latihan soal persiapan hadapi OSN dan KSM tingkat kabupaten kota mata pelajaran matematika khusus SD atau MI. Jadi, ini diharapkan bisa menjadi tempat adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang ingin berlatih tentang soal-soal olimpiade yang ada di tingkat SD atau MI untuk khususnya mata pelajaran matematika. Jadi agar nantinya segmen ini terus berlanjut ke part kedua, part ketiga dan seterusnya, kami harap subscribe dulu channel ini sebagai dukungan kalian untuk channel ini berkembang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini, dimulai dari soal yang nomor 1. Nah, sebelum kita memulai mengerjakan soal nomor 1 ini, ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyaknya kelereng Adi, 2 kali kelereng Zaki. Banyaknya kelereng Imam, 3 kali banyaknya kelereng Adi. Jumlah seluruh kelereng mereka ada 846 butir. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah banyaknya kelereng Imam adalah titik-titik. Nah, di sini sebelum kita mengerjakannya, kita misalkan terlebih dahulu apa saja yang ada di cerita ini. Jadi kita mulai, tadi dikatakan ada Adi ya, ada Adi, ada Zaki, ada juga si Imam. Nah, ini kita misalkan dengan inisial huruf nama mereka agar nantinya kita lebih mudah untuk menyebutkan banyak kelereng dari masing-masing orang. Kita misalkan Adi adalah A, kemudian Zaki adalah Z, kemudian Imam adalah I. Kemudian kita baca baik-baik, di sini dikatakan kelereng Adi itu 2 kali kelereng Zaki. Berarti bagaimana cara untuk kita menuliskannya? Berarti kita tuliskan itu yang diketahui adalah Adi itu 2 kali kelereng Zaki. Berarti sama dengan 2 kali Z. Nah, seperti ini karena si kelereng Adi itu 2 kali kelereng Zaki, maka kita menuliskannya seperti itu. Kemudian cara untuk menuliskan pernyataan yang berikutnya, di sini dikatakan bahwa kelereng Imam itu 3 kali banyaknya kelereng Adi. Jadi masih patokannya itu adalah Adi. Jadi di sini ada muncul lagi namanya Adi, tetapi cara penulisannya berbeda karena yang disebutkan yang duluan adalah Imam, maka kita tuliskan I itu sama dengan 3 dikalikan dengan A. Karena banyaknya kelereng Imam itu 3 kali banyaknya si kelereng Adi. Nah, yang dikatakan di sini adalah jumlah seluruh kelereng mereka ada 846 butir. Terus bagaimana kita membahasakannya ke dalam kalimat matematika? Sangat mudah. Jadi di sini kita tinggal menjumlahkan A, Z, dan I ini. Berarti kita tuliskan A tambah Z ditambah I itu sama dengan 846. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kira-kira bagaimana, Pak? Oh, ternyata sangat mudah. Karena di sini yang Z dan I bisa sama-sama kita bawa ke satuan A, maka kita ubah Z dan I ke dalam A. Nah, bagaimana caranya? Karena I itu sudah dalam 3A itu aman. Yang bermasalah itu adalah yang Z, karena Z itu belum ditahu berapa A. Jadi di antara 2 dan Z kan ada tanda kali ya, lawannya kali itu adalah bagi. Maka kita ubah Z itu sama dengan A dibagi dengan 2. Nah, ini nantinya yang akan kita masukkan ke dalam persamaan yang mengatakan jumlah total kelereng mereka. Nah, selanjutnya kita masukkan deh. Ini A nggak usah kita ganti, kemudian Z kita ganti jadi A per 2. Kemudian I kita ganti menjadi 3A. Sama dengan 846. Kita tinggal selesaikan deh. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 2 agar lebih mudah dijumlahkan. Berarti di sini kita perhatikan dulu A ditambah 3A itu kan hasilnya 4A ya. Kita tulis dulu 4A ditambah dengan A per 2. Sama dengan 846. Nah, ini yang kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita jadikan 2. Kemudian yang di atasnya itu sangat mudah. 2-nya ini dikalikan dengan 4. Maka yang di sini adalah 8A. Kemudian ditambah dengan A yang ada di sini. Tambah A sama dengan 846. Kemudian karena sudah sama penyebutnya 2, maka kita bisa jumlahkan yang bagian atasnya. Berarti 8A ditambah dengan A itu hasilnya adalah 9A. Dibagi 2 sama dengan 846. Karena yang ditanya itu adalah A di bagian sini, maka yang selain yang A kita pindahkan ke kelas kanan. Kita mulai dari yang bagian per 2-nya. Jadi lawannya per itu kan adalah kali, maka
kita kalikan yang di ruas kanan dengan angka 2 itu, berarti 846 dikali dengan 2. Berarti di sini hasilnya adalah berapa? Ya, 9A itu sama dengan 1692. Nah, selanjutnya kita tinggal bagi dia dengan 9 agar nanti kita dapat hasilnya itu dalam A. Nah, setelah kita bagi, coba kita hitung-hitung dulu, bagi, itu hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan kalian sulit untuk membayangkannya, kita cakarlah seperti biasa. Jadi kita bagi dengan 9, ini 1, berarti di sini 9, 7, 9, jadi 8, 7, 2, kurangnya dari 7, 7, 2 bagi 9, 8. Jadi hasilnya adalah A-nya itu kita peroleh adalah 188. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah banyaknya imam, sedangkan yang diketahui adalah banyaknya A, maka kita masukkan ke persamaan yang di sini. Kita masukkan, karena tadi I itu sama dengan 3 dikali A, maka kita tinggal kalikan deh, 3 dikali dengan 188. Kita hitung, 188 dikali 3, coba 8 kali 3 itu 24, kemudian 3 kali 8 masih 24, tambah 2 dapatnya 26, ingat 2, 3 kali 1 tambah 2 dapatnya 5. Berarti hasilnya itu adalah opsi yang B, yaitu 564 butir kelereng milik si imam. Jadi itu dia tadi penjelasannya, semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Harga 9 bungkus coklat adalah Rp72.000. Harga 3 bungkus permen adalah Rp12.000. Hadi ingin membeli 4 bungkus coklat dan 2 bungkus permen. Nah, uang yang harus dibayar Hadi adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama seperti sebelumnya, kita harus memisalkan terlebih dahulu apa saja yang ada di soal cerita ini. Jadi di sini kan tadi dikatakan ada 9 bungkus coklat yang harganya Rp72.000. Jadi kita misalkan dulu coklatnya ini. Jadi coklat kita misalkan adalah X. Ini adalah X. Kemudian di sini ada permen dikatakan, maka kita misalkan permen adalah Y. Nah, setelah kita memisalkan seperti ini, berarti kita sudah siap untuk membahasakannya ke dalam kalimat matematika. Jadi yang tadi diketahui itu adalah 9X, karena dikatakan 9 coklat, itu harganya adalah Rp72.000. Berarti harganya adalah Rp72.000. Seperti ini. Nah, kemudian tadi dikatakan 3 bungkus permen. Nah, permen tadi adalah Y, berarti 3Y itu sama dengan Rp12.000. Nah, karena kita mau mencari harga yang harus dibayarkan oleh si Hadi yang membeli 4 bungkus coklat. Jadi Hadi ini ingin membeli 4X yang ditambah dengan 2Y, 2 permen. Jadi harganya itu berapa? Nah, jadi caranya itu sangat mudah. Kalian harus mencari nilai X dan nilai Y yang ada di soal cerita ini. Jadi bagaimana caranya? Di sini kan dikatakan 9X itu sama dengan 72.000. Berarti kita bisa menentukan nilai X-nya dengan cara 72.000 ini kita bagi dengan angka yang ada di sampingnya X, yaitu 9 ini kita bagi dengan 9, maka kita peroleh nilai dari satu buah coklatnya itu 8.000. Nah, setelah kita dapat nilai X, maka kita lakukan hal yang sama untuk yang bagian Y-nya. Jadi di sini untuk mendapatkan satu nilai Y, maka yang harus kita lakukan adalah membagi 12.000 yang ada di soal cerita tadi dengan 3 yang ada di sampingnya Y tersebut. Kita bagi dengan 3, maka kita peroleh harganya itu adalah Rp4.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, maka kita sudah siap untuk menentukan berapa yang harus dibayarkan oleh si Hadi. Maka kita tuliskan 4X itu kita ganti X-nya menjadi dengan 8 ini, maka kita tuliskan 4 dikali dengan 8.000 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4.000. 4.000 ini adalah nilai Y yang di sini. Nah, kita tinggal kalikan terlebih dahulu. 4 kali 8 itu adalah 32, berarti 32.000 ditambah dengan 2 dikali 4 itu 8, berarti 8.000. Sehingga totalnya itu adalah Rp40.000 uang yang harus dibayarkan oleh si Hadi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B, yaitu Rp40.000.
Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada baiknya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah perusahaan peternakan ayam menyeleksi 5.000 ayam. Ternyata terdapat 904 ayam yang kurang produktif. Nah, banyaknya ayam yang masih cukup produktif adalah titik-titik. Nah, di sini tetapi kunci jawabannya itu agak tricky, jadi tidak langsung disebutkan berapa. Di sini di kunci jawabannya ternyata semua jawabannya bentuk perpangkatan 3. Jadi di sini ada 15 pangkat 3, ada 16 pangkat 3, ada 17 pangkat 3 dan juga 18 pangkat 3. Jadi cara untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya cukup mudah ya. Seperti yang kalian ketahui, kita tinggal mengurangkan 5.000 yang ini dengan 904 yang kurang produktif. Jadi kita langsung tulis 5.000 dikurang dengan 904. Kita kurang-kurangkan menggunakan pengurangan bersusun. Kalau misalkan ada adik-adik yang belum tahu caranya kalau mengurangkan seperti ini tanpa meminjam-minjam, kita cukup kurangkan satu bagian atas dan bagian bawahnya. Sehingga yang tercipta adalah 4099 yang dikurang dengan 903. Sehingga kita tidak lagi meminjam-minjam angka yang ada di samping kirinya. Kita tinggal kurangkan seperti biasa. 9 kurang 3, 6. 9 kurang 0, 9. 9 kurang 9, 0. 4-nya langsung turun. Sehingga di sini harusnya itu hasilnya adalah 4096. Tetapi di opsi jawabannya itu tidak ada karena semuanya dalam bentuk perpangkatan 3. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui akar pangkat 3 dari 4096? Jadi, untuk mengetahuinya, perhatikan di sini sudah saya tampilkan beberapa bentuk pangkat 3 mulai dari 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 yang ada di samping kanan layar. Jadi di sini gunanya untuk apa? Jadi di sini untuk mengangkar tigakan suatu bilangan yang sudah jelas merupakan akar pangkat 3-nya itu sangat mudah. Kita pisahkan 3 angka yang ada di belakang bilangan tersebut, kita pisahkan dengan cara kita buat garis seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang di bagian depan, ini bagian 4, apakah ada bilangan pangkat 3 yang kurang dari sama dengan ini. Jadi yang hasilnya itu kurang dari sama dengan 4. Oh, ternyata cuma satu yang cocok, yaitu angka 1 pangkat 3. Karena ketika 2 pangkat 3 itu angkanya 8. Dah 4 ini kurang dari 8, jadi tidak bisa. Yang kita bisa ambil itu adalah angka 1. Jadi sudah pasti angka depan dari jawabannya itu adalah angka 1. Nah, yang harus kita tebak berikutnya adalah angka yang ada di bagian belakangnya. Jadi ini kan yang membedakan dari opsi jawabannya adalah angka yang ada di samping kanan atau angka satuannya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui angka satuannya? Ternyata triknya sangat mudah. Perhatikan di sini saya sudah memberikan warna pink yang ada di hasil pangkat 3 bilangan 1 sampai 10. Ini menandakan bahwa ekor atau satuan dari suatu bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik itu ada memiliki ciri khusus. Jadi kalau misalkan dia contohnya ekornya 8, dia sudah pasti adalah satuannya itu 2, karena 2 pangkat 3 itu 8 gitu. Kalau misalkan 3 pangkat 3 ekornya 7, kalau 4 pangkat 3 ekornya 4, 5 pangkat 3 ekornya 5, 6 pangkat 3 ekornya 6, 7 pangkat 3 ekornya 3, 8 pangkat 3 ekornya 2, 9 pangkat 3 ekornya 9, dan 10 pangkat 3 ekornya adalah 0. Berarti kalian perhatikan di sini kan ekornya itu adalah 6. Satu-satunya bilangan kubik yang memiliki ekor satuannya itu adalah 6, maka tidak lain dan tidak bukan adalah angka 6. Berarti di sini ekornya adalah 6. Berarti jawaban dari soal nomor 3 ini adalah opsi yang B, yaitu 16 pangkat 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut soal nomor 4, seperti biasa kita baca dulu yuk bersama-sama soalnya. Arif duduk di kursi pada suatu ruangan. Di belakang dia terdapat sebuah jam waker dan tepat di depan dia terdapat sebuah cermin. Di cermin tersebut dia melihat bayangan jam waker seperti gambar di bawah ini. Jam berapakah yang ditunjukkan oleh waker tersebut pada saat itu? Nah, untuk menyelesaikannya sangat mudah, kita tinggal mencerminkan kembali gambar yang dilihat oleh si Arif di dalam cermin tersebut agar bisa memprediksi pukul berapakah waktu yang dilihat oleh si Arif pada waktu itu. Nah, untuk memudahkan kita bagaimana sih hasil pencerminan dari jam waker yang dilihat oleh si Arif, di sini sudah saya tampilkan di sebelah kanan bawah itu adalah hasil pencerminan kembali
apa yang dilihat oleh si Arif. Jadi setelah kita perhatikan di bagian sini, kalau kita mau memiripkan dengan jam yang asli itu kan ada angkanya ya, 1, 2 sampai 12. Nah, di sini sudah saya taruh dari 1 sampai 12, maka berdasarkan arah jarum jam yang ditunjukkan pada hasil pencerminan jam waker yang dilihat oleh si Arif tersebut, maka kita bisa memprediksi waktu yang paling mendekati yang sesuai dengan pilihan jawabannya adalah yang opsi D, karena dia tanda jarum pendeknya itu ada di dekat angka 5, kemudian jarum panjangnya itu dekat dengan angka 10 ya. Itu kalau misalkan menit, kalau di angka 10 kan berarti tinggal dikalikan dengan 5, berarti 10 kali 5 50, maka jawaban yang paling mendekati walaupun tidak 100% sesuai dengan jam waker tersebut, tapi yang paling mendekati di opsi jawabannya adalah opsi yang D, yaitu pukul 4.50. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini ada baiknya kita baca lagi soalnya bersama-sama. Jika 2,4 dikalikan dengan 10 berpangkat 6 dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah titik-titik. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, cara untuk mengalihkan sebuah notasi ilmiah. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, yang ini namanya adalah notasi ilmiah. Jadi suatu penulisan sederhana yang memudahkan kita menuliskan suatu bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Nah, untuk mengalihkan 2,4 dikali 10 pangkat 6 yang dikali lagi dengan angka 3, itu caranya sangat mudah sebenarnya. Jadi caranya itu yang harus dikalikan cukup angka yang desimal saja, sedangkan yang 10 pangkat 6 nya itu tidak usah dikalikan dengan apapun. Jadi ini yang dikalikan dengan angka 3 yang ada di soalnya. Berarti kita tinggal kalikan seperti biasa deh. 2,4 dikali 3 itu berapa? Coba kita hitung-hitung. 3 kali 4 itu 12, 2 ingat 1, 3 kali 2 itu 6, tambah 1 itu 7. Jangan lupa karena di sini ada koma, komanya itu ada di satu angka di belakang koma, maka taruhlah koma juga di bagian satu angka di belakang koma, maka komanya ada di sini. Sehingga jawaban dari soal ini berarti adalah 7,2 yang dikalikan dengan 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 ini cukup dituliskan kembali. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B, yaitu 7,2 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Semoga adik-adik paham ya. Nah, jadi itu dia tadi video part pertama dari latihan soal persiapan OSN dan KSM untuk mata pelajaran matematika tingkat SD ataupun MI. Jadi kalau misalkan suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.